Saya ulangi ya. Jadi Allah itu di dalam Alkitab kan Esa. Esa itu bukan berbicara jumlah ya, tapi Esa itu artinya dia satu-satunya yang menjadi pusat penyembahan, dia satu-satunya yang harus dipuja, ditinggikan, dia pencipta, itu artinya Esa. Allah yang Esa ini tentu sifatnya maha, maha kuasa, maha adil, maha mulia, maha agung, maha perkasa, dan lain sebagainya, pokoknya maha. Allah yang maha, yang Esa ini, dia memiliki firman. Dia juga memiliki roh. Apa itu firman? Firman itu kan bahasa Yunaninya kan logos. Logos itu artinya pikiran, ilmu, pengetahuan. Karena pikir Allah itu maha kuasa, tentu pikirannya juga maha kuasa. Allah maha kuasa, ilmunya juga maha kuasa. Terus Allah ini memiliki roh. Roh itu artinya prinsip hidupnya. Dan itu menjadi sumber hidup bagi segala ciptaan. Siapakah Yesus? Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, diturunkannya menjadi manusia melalui proses kelahiran dari rahim Maria yang perawan. Jadi Yesus itu bukan benih biologis Maria, tapi Yesus itu adalah firman yang kekal di dalam diri Allah itu diturunkannya menjadi manusia atau diutus menjadi manusia melalui rahim perawan Maria, namanya Yesus. Yesus ini diberikan beberapa gelar, contoh atau sebutan ya. Contoh dia disebut anak Allah. Jadi Yesus anak Allah di situ pengertiannya bukan pengertian biologis, tapi teologis. Alberto, kamu anak mana? Saya anak mama saya Liana. Iya, maksud aku, kamu anak mana dipanggil? Kamu tinggal di mana? Anak Pekanbaru. Anak Pekanbaru, itu kan panggilan kan? Nah, bukan berarti Pekanbaru hamil. Bapak lu peluk Pekanbaru hamil, lahirlah kau, enggak. Jadi Yesus pun disebut di Alkitab itu anak Allah, bukan arti biologis. Iya, tapi teologis, artinya menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, yaitu firman-Nya sendiri. Makanya Yesus kan mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, di situ. Terus Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Roh Allah itu diam di dalam hidup semua orang percaya. Di dalam dirinya Bro Edo ada Roh Kudus, di dalam diri domba kecil ada Roh Kudus, di dalam diri Stephen ini ada Roh Kudus, tapi kalau di dalam diri Munir nggak ada Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus banyak? Kok bisa diam di berbagai diri orang di tempat yang berbeda? Tidak. Tetapi roh itu kan roh yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah sebenarnya pemahaman arti Tritunggal. Jadi Tritunggal itu artinya Bapa, firman-Nya, dan rohnya. Jadi jangan dipahami Tritunggal dari kata tri, tiga, tunggal, satu. Berarti tiga, satu. Bukan begitu. Tetapi apa sih makna esensi yang mau disampaikan para perumus-perumus itu? Kalau kita nggak mengerti esensi apa yang mau disampaikan di dalam rumusan itu, dan kita ingin membuat pengertian sendiri, yaitu namanya kacau. Kita harus memahami dulu apa sih pola pikir bapak-bapak gereja memakai istilah ini. Kita pahami dulu istilah itu pada konteks bapak-bapak gereja memakai istilah itu. Ah gitu. Coba dulu, kira-kira yang kamu tidak setuju ada enggak dari yang saya jelaskan? Semuanya setuju kecuali keesaannya. Loh, memang Allah itu Esa? Esa itu artinya Esa. Allah itu Esa. Allah yang Esa itu dia punya firman dalam dirinya, punya roh dalam dirinya.
Iya, contoh ya, Oh, contoh. beda. Ya, Fir- mengapa orang punya oke. Oke, jadi gini, firman itu kan bahasa Yunaninya kan logos ya. Ya, Logos itu supaya kamu mengerti, pernah belajar biologi enggak? ya pernah belajar biologi. Ah, biologi itu dari kata apa itu? Eh, bios dan logos. Ah, artinya apa? Ma, mat, mati dan firman. Eh, Bukan. Bios itu hidup. bios itu hidup. Ah, nah itu bios itu hidup, logos itu ilmu pengetahuan toh. Oh iya. Jadi ilmu pengetahuan tentang hidup, hidup pohon, hidup binatang itulah kan, ke biologi itu. Jadi Yesus itu kan logosnya Allah yang menjadi manusia. Allah punya logos. Logos itu artinya kan pikiran, pengetahuan. Pertanyaannya gini samamu, pikiran Allah maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Oke. Firman Allah di dalam diri Allah atau tidak? Pikiran Allah, pengetahuan Allah di dalam diri atau di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Di dalam. Oke, di dalam diri Allah. Sekarang begini, sesuatu yang ada di dalam diri Allah, ciptaan Allah atau kekal bersama Allah? Kekal. Kekal. Artinya firman dan roh itu bukan ciptaan Allah. Karena itu kekal bersama dengan Allah. Ya. Jadi Yesus itu firman menjadi manusia. Tadi Alberto setuju ya, Allah Maha Kuasa ya? Ya. Oke. Bisa nggak Allah yang Maha Kuasa itu mengutus firman-Nya menjadi manusia? Ya, itu justru mengutus. Ah iya, bisa nggak dia mengutus firman-Nya menjadi manusia? Ya, bisa. Ah, bisa. Kenapa? Karena Maha Kuasa toh. Apakah kalau Allah mengutus firman jadi manusia, maka bertentangan dengan kehendak Allah? Bertentangan nggak kalau Allah mengutus firman jadi manusia? Bertentangan nggak dengan kehendaknya, dengan kekudusannya? Gimana menurutmu? Itu masih mengutus sih, masih itu mengutus baru bagus. Kalau daripada turut sendiri itu aneh. Itu Memang Allah mengutus. mengutus firman, makanya Yesus katakan kan, aku datang diutus oleh Bapakku, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya contoh ya, sesuatu yang ada dalam dirimu bisa keluar dari dirimu, apa orang lain yang mengeluarkan atau kamu yang mengeluarkan? Uh, ya, orang lain yang mengeluarkan. Loh, bagaimana bisa orang lain mengeluarkan kalau itu dalam dirimu? Terbalik. Saya mengeluarkan. Mengeluarkan. Ah, Maksudnya, iya. Jadi kamu yang mengeluarkan. Ya Allah pun begitu. Firman-Nya ya dia yang mengeluarkan firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Yesus ini hadirlah di dunia. Namanya Yesus itu ya. Terus kehadirannya di dunia itu untuk melakukan kehendak daripada Allah yang mengutusnya. Makanya Yesus kan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yesus mengatakan, aku melakukannya dengan sempurna. Jadi karena itulah maka orang Kristen percaya bahwa Yesus itulah juru selamat yang datang dari Allah. Juru selamat yang membawa manusia bersatu dengan Allah. Juru selamat penebus yang menyelamatkan manusia. Nah, gimana kalau penjelasan saya seperti itu? bagus. Ya, yang Ah, saya tanyakan ini, Malakiah B ini, kalau sekali ada orang yang pernah melihat Malakiah B, apakah Malakiah B ini datang dalam daging atau dalam apa? Supaya orang bisa lihat Malakiah B itu. sebelum ke situ kita mungkin jelas dulu ya. Jadi kamu jangan ragu lagi dengan dari makna daripada Tritunggal itu ya. Jadi kamu nggak usah lagi apa yang saya jelaskan tadi. Coba bertentangan nggak kira-kira dengan data Alkitab yang kamu tahu? Coba data Alkitab Tidak. mah.
Tidak. Oke. Berarti kalau sudah tidak bertentangan, kebenaran dong. Karena begini, kalau kita memiliki pemahaman, tetapi masih ada ayat Alkitab yang menentang hal itu, maka ada sesuatu hal yang harus dipelajari ulang. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ayat yang menentang apa yang kita pahami itu, berarti itu sudah kebenaran yang utuh, kan begitu. Kalau berbicara tadi pertanyaanmu tuh, terus siapa itu Malak Yahweh? Dalam pemahaman Yahudi dan bapak-bapak gereja, Malak Yahweh itu kan manifestasi dari firman yang hadir melalui sebuah penampakan, pewujudan manusia atau dalam bentuk malaikat. Jadi itu dalam daging atau dalam roh datangnya supaya orang lihat? Kalau kita melihat di dalam Alkitab itu artinya gini ya, kalau dikatakan dalam daging, kita tidak bisa katakan bisa disentuh ya, bisa dilihat ya, bisa mengobrol. Jadi datanya itu setahu saya ya, artinya dia menampakkan diri aja melalui wujud manusia yang bisa berbicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Tetapi dia bukan manusia seperti kita. Tapi manusia roh lah, kira-kira begitu ya. Nah itu. Itu Malak Yahweh, itu manusia. Itu yang saya mau bicarakan. Memang karena pemeliharaan itu memang agak tricky. Dia itu malah pakai istilah sarki, istilah apa lah itu. Sementara saya itu mau benarkannya di situ, bahwa roh juga memiliki rupa. Jadi Malak Yahweh di situ. Tapi apakah roh itu Malak Yahweh atau Yahweh? Firman bukan roh. Jadi Malak Yahweh itu ya lanjut Pak Wan. Contohin aja Pak, ketika Abraham menerima 3 tamu, nah itu Malak Yahweh. Ketika Musa ada semak-semak terbakar, itu Malak Yahweh. Tiang awan sebagai itu Malak Yahweh. Itulah. Ya betul. Jadi gitu Berto, supaya kamu jangan terombang-ambing. Kamu kan masih pemula, tiba-tiba kamu berhadapan dengan yang aneh-aneh, kan kasihan kamu. Dipimpong nanti kamu, lama-lama kamu jadi kecewa sana, kecewa sini. Tadi malam itu sama si Samuel Siaan itu. Enggak usah, Samuel Siaan itu sama aku bilang kau antikristus itu, kubilang. Iya, saya udah pernah bidat itu. Masih halus kalau bidat. Lama-lama aku bilang bodat, aku bilang sama dia, kaget juga dia. Itu, saya sudah berapa kali dialog sama dia. Sekarang itu aku bilang, gak mau lagi aku diskusi, gak nyambung kalian diskusi. Kalian gak ngerti apa eksegese, yang kalian tahu eksegese, aku bilang. Dia itu berdasarkan teks, bukan eksegesi. Dia itu hanya percaya teks seperti orang muslim, yang tertulis aja udah. Bukan, dia lebih parah dari situ Pak Wawan. Dia hanya memotong-motong teks. Nah itu. Sama lah mau Islam, sama lah. Ya kalau motong-motong teks ya susah. Nggak tahu dia konteksnya. Nah di situ. Itu yang paling mengerikan ya. Udah gaya-gayanya memotong-motong teks, pakai istilah-istilah lagi. Iya, makanya kalau kamu bicara sama mereka, nggak usah kamu bicara terlalu banyak. Itu sih maunya jangan terbawa premisnya dia. Maunya saya introduce premisnya saya, baru dia tanyakan data premisnya saya, seperti saya diskusi sama Anda sama yang lainnya. Ini enggak sama-sama karena mungkin dia karena kelihatan dari wajahnya itu jelek. Gue terbiasa lihatnya aja ketakutan saya. Takut. Ya, janganlah. Takut lihatnya. Apalagi dari suaranya itu macam suara orang lagi mau perang. Jadi Alberto, malam hari ini apa yang saya sampaikan, kalau kamu sudah mengerti, udah pegang teguh. Yakinlah bahwa
ajaran Tritunggal seperti yang saya jelaskan tadi, itulah kebenaran iman saya dan itu sangat sesuai dengan Alkitab. Jadi saya nggak usah pakai istilah-istilah yang rumit-rumit. Homoousios, tres persona, unisus tafsir, dan lain sebagainya. Pusing nanti kamu. Makanya di sini aja Alberto, jangan kemana-mana kau. Iya, sama kayak Pak Munir tadi, saya sudah layani dia banyak kali. Tinggal tunggu waktu, katanya Pak Munir sedang mempertimbangkan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hanya anugerah Tuhan. Kalau pengertiannya sudah kujelaskan tadi banyak sama dia. Nunggu Tuhan Yesus hadir di kamar dia, di kamar. Ya, hanya itu aja. Ya Bang, Kalau- aku nunggu tanggal. Aku Kalau nunggu tanggal. Kudus sudah datang ke Munir baru percaya. Aku percayanya kan nanti tanggal 32 Bang. Banyak orang yang tadinya memusuhi Tuhan Yesus, tidak percaya, membakar gereja, kitabnya diinjak-injak, dibakar. Tapi akhirnya dia percaya. Karena apa? Yesus juga mengasihi setiap manusia. Ya, Datang nanti di aku dalam janji percaya Yesus tanggal 32. Ya, puji Tuhan. Nanti dari tanggal 32 tuh adanya di neraka. Ya, jadi ya nanti kalau kamu sudah di neraka baru percaya Yesus karena sudah mati. Terlambat. Terlambat sudah, bro. Terlambat sudah kau datang padaku Copyright. setelah aku. Tapi percayalah tidak menutup. Tunggu. Ya, ada mau ditanya lagi Alberto? Yang saya mau tanya itu mengapa Samuel Syaan dia memakai istilah sarki? Oh, bukan sarka. Itu kan apa itu? Sak egeneto gitu ya. Kaihologos. Sarki itu kan egenego. menurut dia kan pribadi. Ya, sarki itu kan daging. Daging itu jadi kaihologos sak egeneto. Saks itu daging. Tapi dia harus memahami egeneto itu sebenarnya apa. Nah, itu ya. Itulah berarti IQ saya itu masih di bawah 120 kalau sekali saya diskusi. Kalau sekali saya di atas 120 atur tak kuat saya. Mungkin bukan karena IQ, mungkin karena pengaruh kondisi otak saya atau teologi saya itu. Mungkin itulah. Akibat mengkonsumsi obat-obatan mungkin Anda. Ini modern Itu lah. ibaratnya sih ban dipakai sampai bannya itu rusak. Akhirnya bannya licin. Akhirnya bannya pecah. Balapan pakai ban itu dipakai terus lama-lama rusak, lama-lama pecah bannya, licin. Makanya diganti ban pit stop. Berto udah sholat belum? Belum, saya itu stres sekali memikirkan tentang soal masalah teologi, tetapi justru bukannya bersiap untuk menghadapi standar orang lain. Kalau memang menghadapi standar orang lain memang parah sih. Standar. Cepat sholat ini udah adzan isya loh. Jadi udah saya jelaskan lagi sama Alberto ya. Jadi kamu jangan ragu lagi tentang Yesus itu. Udah tepat kalau kamu sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Ya itulah nasihat saya samamu. Parah juga menyerang pikiran sendiri sampai pokoknya kayak gitulah. Saya akan berpikir ulang. Apalagi saya akan baca ulang. Baca ulang. Atau saya tanya lagi, mengapa Samuel Syaan dia sangat terobsesi dari kata pribadi diterjemahkan dari kata sarki? Itu nggak bisa kita bahas pikiran orang lain. Kecuali kalau orang yang ada di sini dia mengungkapkan pikirannya, kita jawab. Kalau nanti kita bahas dia tapi dia nggak ada di sini, nggak ngerti kita apa yang dimaksud,
Apalagi Berto nanti menjelaskan maksudnya udah berbeda, nanti jadi kita membahas sesuatu yang tidak jelas. Lebih bagus kalau Alberto mau diskusi, diskusi aja di sini. Kau bisa tanya-tanya, kita bisa jawab. Di situ. Nah, itu Alberto ya. Ya, ya makanya kadang-kadang kalau memang susah, memang kalau berdasarkan standar orang lain nanti saya kecolongan Duiteos lama-lama, Malakias B dan Malakias B dan Yesus pula, karena sama-sama pernah memelihatkan dirinya. Nah, apalagi dalam daging atau tidak, karena kepercayaan kan dia kan apa? Percayanya kan dia sarki itu pribadi soalnya. Itu sih kalau sekali itu sih saya harus kecolongan gitu sih. Saya itu malah jadi, padahal bukan berarti posisi teologisnya. Tritios dan Tuitios masih dekat ya. Cuma Tritios itu karena gak cukup andalan, makanya. Lagian kamu kenapa bingung, Alberto? Menurut Yesus mana yang benar kan gitu? Kamu ikuti aja Yesus.